Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan perlawanan Pattimura, Perang Patri, dan Perang Diponegoro. Yang pertama, perlawanan Pattimura. Perlawanan ini adalah perjuangan rakyat Maluku untuk melawan pemerintah kolonial Belanda yang terjadi di Maluku yang dipimpin oleh Pattimura. Adapun latar belakang perlawanan rakyat Maluku tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah kolonial memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Yang kedua, pemerintah kolonial menurunkan tarif hasil bumi yang wajib diserahkan, sedangkan pembayarannya tersendat-sendat. Yang ketiga, pemerintah kolonial memberlakukan uang kertas, sedangkan rakyat Maluku telah terbiasa dengan uang logam. Yang keempat, pemerintah kolonial menggerakkan pemuda Maluku untuk menjadi prajurit Belanda. Perlawanan tersebut diawali dengan tindakan Kapitan Pattimura yang mengajukan daftar keluhan kepada Residen Van de Burg. Dalam daftar keluhan tersebut berisi tentang tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda yang menyengsarakan rakyat Maluku. Keluhan tersebut tidak ditanggapi oleh Belanda, sehingga rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Pattimura menyerbu dan merebut benteng Bulstede di Saparua. Dalam pertempuran tersebut, Residen Van de Burg terbunuh. Perlawanan kemudian meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Belanda kemudian mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan rakyat Maluku. Akhirnya pada awal Agustus 1811, benteng Bulstede dapat direbut kembali oleh Belanda. Namun perlawanan rakyat Maluku tetap berlanjut, yang kemudian berakhir dengan menyerahnya Kapitan Pattimura dengan teman-temannya kepada Residen Liman Petersen. Setelah Kapitan Pattimura dan teman-temannya prajurit di Ambon, pada tanggal 16 Desember 1817 dihukum mati di depan benteng New Victoria. Mereka gugur sebagai pahlawan dalam membela rakyat yang tertindas. Yang kedua yaitu Perang Patri. Perang Patri terjadi pada tahun 1821 sampai 1837 di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini bermula dari adanya pertentangan antara kaum Patri dan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1821 mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 1821, James Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat yaitu Tuan Kusuroso dan 14 penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian tersebut, ada beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda yang telah diberi kemudahan oleh kaum adat berhasil menduduki Simawang. Tindakan Belanda tersebut ditentang keras oleh kaum Patri sehingga meletuslah Perang Patri pada tahun 1821. Perang Patri dapat dibagi dalam 3 fase berikut. Yang pertama yaitu fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Yang kedua yaitu fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Dan yang ketiga yaitu fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Yang pertama yaitu pada fase pertama. Pada fase ini, kaum Patri menyerang pos-pos dan pencekatan terhadap patroli-patroli Belanda. Serangan kaum Patri meluas di seluruh tanah Minangkabau. Dan pada tahun 1823, pasukan Patri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau.
Kesatuan kaum Patri yang terkenal berpusat di Bonjol dengan pemimpinnya Peto Syarif atau Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol sangat gigih melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di Minangkabau. Belanda merasa kewalahan dan mengadakan perundingan damai pada tanggal 26 Januari 1824 antara Belanda dan kaum Patri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan tersebut dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan perjanjian tersebut, tetapi Belanda justru memanfaatkan dengan menduduki daerah-daerah lain. Tindakan Belanda tersebut menimbulkan amarah kaum Patri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Yang kedua yaitu fase kedua. Pada fase ini ditandatangani Perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Berikut isi Perjanjian Padang. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Patri di Batu Sangkar, Surwaso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Yang ketiga yaitu fase ketiga. Pada fase ini, sebagai upaya gencatan senjata, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan plakat panjang. Plakat panjang itu adalah pernyataan atau janji yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Patri. Setelah pengumuman plakat panjang, Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Patri. Ada beberapa tokoh yang memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. Ada juga para pejuang yang terus melanjutkan perlawanan. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun antara 1825 sampai 1830. Sebab umum terjadinya Perang Diponegoro adalah: yang pertama, rakyat dibeli berbagai bentuk pajak dan pungutan. Yang kedua, pihak keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur politik pemerintah kolonial. Yang ketiga, pihak keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Adapun sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro adalah: yang pertama, Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo. Yang kedua, pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan dan menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro marah dan menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Untuk memperkuat kekuatannya, Pangeran Diponegoro membangun pusat pertahanan di Selarong. Dukungan kepada Pangeran Diponegoro datang dari mana-mana sehingga pasukan Diponegoro semakin kuat. Dukungan datang dari Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasya Prawirodiyudo, dan Kiai Mojo. Untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Jenderal Markus Teko. Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya dengan perang gerilya. Untuk mengatasi perlawanan Diponegoro tersebut, Gubernur Jenderal Van der Capellen menugaskan jenderal setiap tempat yang dikuasainya. Antara benteng yang satu dan benteng yang lainnya dihubungkan dengan jalan untuk memudahkan komunikasi dan pergerakan pasukan. Taktik benteng stelsel ini bertujuan mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Pasukan Diponegoro semakin bertambah lemah, terlebih lagi pada tahun 1829 Kiai Mojo dan Sentot Alibasya Prawirodiyudo memisahkan diri. Lemahnya kedudukan Diponegoro tersebut menyebabkan ia menerima tawaran berunding dengan Belanda di Magelang.
Dalam perundingan tersebut, pihak Belanda diwakili oleh Jenderal de Kock. Perundingan tersebut gagal mencapai sepakat. Kemudian Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan dibawa ke Batavia. Dan selanjutnya dipindahkan ke Manado, lalu dipindahkan lagi ke Makassar dan ini di benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1895.